firman Tuhan yang perlu disampaikan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Lihat gambar itu. Wih, cantik harimau ni kan. Pernah jumpa harimau kah? Tak ada harimau di Sarawak sekarang. Dalam TV ada. Happy New Year 2024. 3 jam lagi, 4 jam. Dia terteriakkan, Happy New Year, kata dia, David. Saya cari gambar yang mana sesuai untuk dipaparkan. Selamat tahun baru umat Tuhan yang saya kasihi. Dan ini juga khotbah pertama. Mana Tuan Rupai? Oh, ada satu Tuan Rupai. Untuk pengetahuan umat Tuhan yang hadir pada malam ini, pada malam 24 hari bulan, saudara kita Upai yang tahu tepat bila saya khotbah pertama di sini tahun ini. Kena ada hadiah, sudah janji kan? Malam ini juga ada hadiah. Tapi lama ini kan? Setahun. Tahun depan, siapa yang tahu, ingat gambar ini, saya akan tanya, apa gambar yang Pastor Yusuf tunjukkan pada slide pertama malam 31 Desember 2023. Apa tema khotbahnya? Yang tahu akan diberi hadiah lagi. Seperti tempoh hari. Saya lihat malam ini memang ramai yang tak ada kan, tahu. Orang baru semua nih. Kena malam 24 itu, orang lainnya ramai. Jadi puji Tuhan. Yang hadir ingat semua. Baik, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan pagi tadi, khotbah yang kita ingat pagi tadi, Pastor Billy kongsikan, hampir sama. Kita akan lihat firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan 31 ayat 1 hingga 8. Kemudian Musa pergi menyampaikan kata-kata ini kepada semua orang Israel. Katanya kepada mereka, hari ini aku berusia 120 tahun. Aku tidak dapat lagi memimpinmu. Apatah lagi Tuhan telah berfirman kepadaku, kamu tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Tuhan Allahmu, dia sendirilah yang akan maju di hadapanmu. Dia akan memusnahkan bangsa itu dari hadapanmu, sehingga kamu dapat menakluki mereka dan Yosua akan memimpin kamu menyeberang seperti yang difirmankan Tuhan. 4. Tuhan akan memperlakukan mereka sebagaimana dia memperlakukan Sihon dan Og, Raja Bani Amori, dan juga negeri mereka ketika dia memusnahkan mereka. Terdapat dalam Yosua 2 ayat 20, Yosua 2 ayat 20 sebut perkara yang sama. Yosua 2 ayat 10, okay? Tentang Sihon dan Og tu. Ayat 7, ayat 5. Ayat 7. Kemudian Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di hadapan mata semua orang Israel, kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu, karena kamulah yang akan menyertai bangsa ini memasuki negeri yang telah Tuhan sumpah untuk memberikan kepada nenek moyang mereka. Kamu juga akan memimpin mereka mewarisinya. Tuhan sendiri akan memimpin kamu, dan dia pula lah yang akan menyertai kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Jangan takut dan jangan kecut hatimu. Malam ini, kita mau melangkah ke depan. Tapi banyak kita ingat yang lalu, sepanjang 365 hari yang akan tamat malam ini, kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat penyertaan Tuhan. Pendahuluan. Ulangan 31 ayat 1 hingga 8 merupakan sebahagian daripada pesanan terakhir Nabi Musa kepada seluruh umat Israel, di mana dia mengakui dia sudah berumur 120 tahun, tidak kuat dan tidak dapat meneruskan perjalanan menyeberangi sungai Yordan. Nabi Musa meyakinkan umat Israel bahwa Tuhan akan menuntun mereka menuju ke tanah perjanjian. Mereka memberi mereka kemenangan di atas halangan dan pencobaan dengan syarat mereka harus mentaati perintah Tuhan yang telah
Allah sampaikan melalui dia. Pesanan Nabi Musa ini boleh kita pertimbangkan sebagai panduan dan pegangan kita melangkah tahun baru 2024. Sebagai panduan, sebagai pegangan, sebagai landasan kita untuk masuk ke tahun 2024. Kurang lebih ada 4 pesanan utama dalam ayat tersebut yang boleh kita pertimbangkan untuk melangkah maju tahun depan. Malam ini, ramai yang tak pulang, yang tak datang ke gereja, ada yang mengatakan mau barbecue malam ini, tunggu jam 12 nanti. Tapi kita tak perlu tunggu. Sudah khotbah ini, pulang ke rumah, duduk di rumah, lihat TV bersama keluarga. Dan Adia Bukit Kedai Bahasa Malaysia pemimpin luar biasa. Kita kebaktian sekarang, nanti rehat bersama keluarga, lihat jam, ada jam yang cepat tahu. Lain juga kan. Jam mana yang kita ikut, saya pun tak tahu. Jam dalam TV kah, jam tangan, kayak yang mana kita ikut. Terpulang kepada kita ya. Baik, kita lihat perkara ini. Yang pertama, pesanan Tuhan. Jangan takut. Tuhan menyertai kamu. Pernah lihat monyet kah? Lama saya gambar ini. Ya, di Bali ini ada. Yang pernah ke Bali, Indonesia. Saya dengan Ibu N di Bali seminggu, dulu. Banyak haiwan ini. Keliling rumah. Kalau dia di rumah kita di Sarawak sini, minta ampun, mungkin kita tangkap dia. Tapi tak boleh tangkap sebarang sekarang, tak boleh tangkap. Dalam gambar ini, sungguh tak sama kucing dan monyet itu kata sama bangsa. Tak sama jenis. Tapi dia pelihara. Tuhan, ayat 1 sampai 3, Tuhan menuntun kita. Tuhan membimbing kita. Tuhan memberi kita kemampuan. Dalam konteks, Tuhan menyertai kita. Gambar monyet dan kucing ini memberi kita gambaran. Begitu Tuhan pegang kita. Begitu Tuhan menyertai kita. Hewan ini pun dicipta Tuhan. Apalagi anak-anak saya yang diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Tuhan setia pada janjinya. Tetap menyertai kita, orang yang percaya kepadanya. Tahun 2023 akan berakhir kurang lebih 3 jam lagi. Percayalah. Anda dan saya hadir di sini pada malam ini karena penyertaan Tuhan. Dalam badai taufan kehidupan, Dia menaungi kita. Memberi kita kemampuan untuk keluar daripada pencobaan dan cabaran hidup. Saya bahas tahun ini. Sangat gembira bersama Anda. Tiba-tiba pada 16 Desember, hancur hanya pikiran. Aduh, kenapa begini? Kena Anda, kena doa Anda. Kita bangkit. Ingat, Tuhan menyertai kita. Ini ayat yang Pastor Billy sebut pagi tadi, yang dia kata pinjam daripada Pastor Yusuf. Bukan pinjam, dari Alkitab. Ayat ini sangat menyentuh hati saya. Kejadian 28:15, sesungguhnya aku menyertai engkau, melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, yaitu bawa kita ke tempat ini, membawa kita ke surga. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Malam ini saudara-saudari, jemaat yang menonton live streaming malam ini, percayalah, Tuhan menyertai kita. Tuhan memimpin kita. Jangan risau. Walaupun orang kata harga ayam naik, harga babi memang pun naik. Jangan risau. Tak ada daging babi pun hidup juga. Daging kucing pun ada. Tak boleh daging kucing. Walaupun mahal, jangan risau. Tuhan akan memberi makanan untuk kita. Ini firman Tuhan. Pesanannya kedua, memberi kita kemenangan. Lihat harimau itu jalan.
harimau merupakan hewan yang paling kuat di atas bumi ini. Memberi kita kemenangan. Ayat 3b sampai 5. Tuhan pembela kita. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan memberi kita pengharapan dalam hidup ini. 2023 kita imbas kembali hidup kita. Sungguh Tuhan telah memberi kita kemenangan. Khususnya peristiwa PKP, peristiwa COVID-19 yang membuat kita diam semua, tak boleh bergerak. Kalau kita di kampung, senang mungkin. Kita di Bandaraya, waktu itu kami tinggal di Bandaraya Kucing. Rumah kami dekat hospital lagi. Memang ternyata luar biasa. Risau juga. Tiap-tiap hari bunyi ambulan lipas rumah. Bawa mangsa COVID. Dan tidak kurang yang meninggal dunia. Sama saya ingat, kawan baik saya yang saya sebut pada tempoh hari. Pastor Yusuf doa untuk saya. Saya di World Emergency sekarang. Dikesan COVID. Ya akan doakan. Kemudian hari Ahad lihat FB, anaknya mengatakan, Nasya, wah betul gini. Hampir tidak percaya. Kawan baik meninggal dunia, begitu saja. Anda dan saya hidup pada hari ini karena Tuhan beri kita kemenangan. Kemenangan dalam semua aspek hidup. Mengalami kemenangan dalam kehidupan bukan berarti bebas daripada pencobaan. Ingat, I repeat. Mengalami kemenangan dalam kehidupan bukan berarti bebas daripada pencobaan dan cabaran ataupun terlepas daripada sebarang kesilapan. Tetapi mampu melangkah ke hadapan bersama Tuhan. Bersama Tuhan, Anda dan saya boleh terus-menerus melayani Tuhan. Peluang yang ada, saya mendorong sama Tuhan di BKBM. Mari kita bersama melakukan plan Tuhan lebih hebat lagi pada masa akan datang. Memang tahu sekarang sudah hebat. Tahun depan makin hebat. Peluang yang ada untuk kita untuk melayani Tuhan. Saya beritahu khasnya uncle yang gambar yang mula tadi. Saya beritahu keduanya. Kamu paling diberkati Tuhan. Sudah 90 tahun baru terima Tuhan sebagai selamat. Yang seringnya daripada seorang pemimpin gereja di Long Panai, keduanya lah orang yang paling tua di Long Panai, Kampung Long Panai. Paling tua. Dan buat keputusan bersama. Saya beritahu, kamu dua ini buat betul-betul buat saya gembira. Buat saya senang hati hari ini. Dalam perasaan saya sebenarnya menangis, saya cakap dengan keduanya. Amai, inai. Kuat lang na aku melu malam doa ni. Pasti kenapa nih? Saya sedih. Tapi kamu dua hari ini buat saya gembira. Kalau seorang mungkin lain. Ini dua orang suami istri. Buat keputusan untuk dibaptiskan, terima Tuhan sebagai selamat. Pada 16 Desember 17 keduanya dibaptiskan. Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Tetapi sekarang begini firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, anak kepunyaan Tuhan. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanguskan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Satu janji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Kita akan masuk tahun 2024 malam ini. Percayalah. Janji Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanguskan. Apabila engkau berjalan melalui api pun, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, percayalah, kita masuk ke tahun 2024 dengan penuh yakin Tuhan bersama kita.
Yang ketiga, pesan Nabi Musa kepada umat Tuhan, percaya janji Tuhan. Bagi tadi, janji Tuhan juga disebut oleh Pastor Billy pagi tadi. Tuhan kekuatan kita. Lihat burung hilang ini. Walaupun orang Kayan dulu takut burung hilang. Tahu? Tahu kamu orang Kayan di sini takut burung hilang dulu. Tahu kah? Sangat takut burung hilang. Pelik betul. Sebenarnya burung hilang ini melambang kekuatan. Semakin hebat, dahsyat taufan, semakin dia naik tinggi. Ini luar biasanya burung ini. Tuhan beri keberanian untuk kita. Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ingat. Ingat ini Tuhan. Kehidupan kita akan bertambah indah bila kita tetap bersandar kepada janji Tuhan. Yang memberi kita hidup yang kekal. Kepada siapa yang belum percaya Yesus Kristus? Tahun ini, malam ini, buat keputusan. Ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yesaya 41, 9, 10. Jangan susah, saya akan khotbah panjang malam ini. Yesaya 41, 9, 10 mengatakan, Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penyuruhnya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan ini harus diambil sesungguh. Yakinlah Tuhan pegang kita dengan tangan kanan yang memberi kemenangan. Mengapa kanan? Dari kanan, penolong kanan, tak ada penolong kiri. Cikgu di sini, tak ada penolong kiri di sekolah kan? Adakah cikgu? Mana cikgu satu? Cikgu Gloria tadi adakah? Ada, tak ada penolong kiri kan? Memang penolong kanan. Kanan power, ada power. Jadi Anda dipegang dengan tangan kanan Tuhan. Yang memberi kemenangan. Saya sangat suka istilah yang kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Ada seorang ibu, kawan baik kami. Dulu-dulu orang Cina, ya maaf ya sebut Cina ya. Orang Cina dulu tak berapa suka anak perempuan banyak. Tak berapa suka. Tapi akhir ini suka sangat kaum Cina anak perempuan. Saudari ini dengan baik-baik, kena adik mereka ramai, dan dia disimpan dalam bakul, simpan di pintu seorang pakcik. Tak mau ambil dia. Kemudian pakcik inilah ambil dia, pelihara saudari ini, sampai besar, menjadi berkat. Sama saya ingat, waktu firman Tuhan disampaikan, dia telepon. Dia nangis. Menangis. Kenapa kamu menangis? Nama no nyaba. Yang Iban tahu ya, aku mau juga Iban, oke. Nama nyaba. Nama kebanyakan nyaba. Pastor, firman Tuhan yang kamu sampaikan itu tepat dengan saya. Diambil dari ujung bumi. Dari penjuru-penjurunya, saudari ini dibuang, semua ditinggalkan. Diambil oleh seorang pakcik. Pelihara, jaga. Besar. Menjadi ibu, menjadi istri. Sampai hari ini kami sentiasa berhubung. Dia mampu mengampuni bapaknya. Yang sangat kagum. Dia mengampuni bapaknya yang meninggalkan dia masa itu, yang membuangkan dia, bukan membuang, yang mengepikan dia. Simpan dalam bakul, ambillah anak ini. Bukan anak angkat tahu, bukan angkat. Kalau angkat lain cerita. Ini disimpan di pintu orang supaya dijaga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap pribadi kita pada malam ini berharga di mata Tuhan. You are special in the eyes of God. Limita mani, sawuhan Tuhan. Semua kita itu berharga pada mata Tuhan. Menurut ayat ini. Kenapa? Tuhan memelihara kita, memberi kita kemenangan.
Yang terakhir, yang keempat, pesanan Nabi Musa. Tuhan memimpin kita setiap waktu. Pimpin setiap waktu. Tak ada saat dia tidak melihat kita. Tuhan setia menggenapi rencananya. Tuhan menunjukkan jalan, Tuhan memberi kepastian kepada kita. Di gambar itu. Memimpin kita. Waktu kita lemah, jatuh, Tuhan pimpin kita. Apapun terjadi dalam hidup kita, berdoa pada Tuhan, mohon pimpinannya agar dia memimpin kita, menjaga kita supaya fokus pada Tuhan. Seandainya Anda rebah dalam pencobaan, bangkit. Mohon Tuhan memimpin, memelihara kita. Tak ada kita yang sempurna, ingat. Seandainya kita rebah, menyimpang berjalan Tuhan, kembali. Dan Tuhan siap memanggil kita, siap menanti kita. Setiap diri kita yang hadir dalam kebaktian pada malam ini mempunyai pergumulan masing-masing, mempunyai masalah masing-masing. Waktu kita lemah, waktu kita susah, kembali ke Tuhan. Diam seketika. Malam ini kita diam seketika depan Tuhan. Cek hidup kita, selidiki hidup kita. Apakah sepanjang tahun 23 ini kita sentiasa ingat janji Tuhan. Ibrani 13, 5b-6. Karena Allah telah berfirman, aku sesekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sesekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Itu yang kita pegang malam ini. Masuk tahun baru, jam 12 nanti, 12 1 menit nanti, saat nanti, yakinlah Tuhan penolong kita. Kesimpulan, lihat anjing itu, tengok kiri, tengok kanan. Dalam apapun keadaan hidup tahun 2024 ini, yang akan kita masuk jam 12 nanti, mungkin ada yang tersempat, lihat, mungkin terus bangun, ataupun terus tidur, hanya Anda yang tahu. Teguhkanlah, kuatkanlah hati, karena Tuhan berjanji untuk menyertai kita, memberi kemenangan atas sebaran. Dan Tuhan pasti untuk memberkati kita dan menuntun hidup ini. Apakah Anda percaya kepada janji Tuhan? Umat Tuhan yang saya kasihi, yang saya hormati, yang menonton live streaming malam ini, percayalah, Tuhan menyertai kita. Tuhan yakin bersama kita. Umat Tuhan, mari berdiri. Tim punya penyembahan, mari datang. Kita nyanyi lagu ini bersama. Indah rencana-Mu Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Walau aku tak tahu dan aku tak mengerti semua jalan-Mu Tuhan, jalan yang lalu ini, jalan yang datang pun. Dulu aku tak tahu Tuhan, amat berat kurasakan. Hati ini menderita dan tak berdaya menghadapi semua mungkin yang akan datang. Percaya Tuhan bersama kita. Kini Anda dan saya mengerti sekarang Tuhan penolong kita. Kau tolong padaku. Kini aku melihat dan aku merasakan indah rencana-Mu. Kini aku mengerti sekarang Tuhan. Malam ini semua kita harus mengerti rencana Tuhan. Saya jujur, pada pagi 16 hari bulan Desember, waktu cucu kami dikatakan meninggal dunia, saya pergi ke hospital. Saya pegang dia, why Lord? Mengapa waktu ini? Mengapa tiba-tiba begini? Why? Hingga semua bawa mayat terus pulang ke rumah. Saya tanya, MA itu, boleh ke bawa terus cucu saya ini? Tak perlu masuk ke rumah mayat. Oh tak boleh Encik, tak boleh. I keep on asking, why Lord? Kalau tahu tadi, tak perlu bawa dia ke hospital, tak perlu. Really? Tak perlu bawa. But God, in His own plan, Dia menghiburkan. Hayati lagu ini baik-baik malam ini.
Kita diam sejenak depan Tuhan. Malam ini, gerakan hati ini. Gerakan hati ini sejak pagi tadi. Sebelum kita masuk tahun 2024. Kita mau Tuhan siapkan hati ini. Serah hidup kita kepada Tuhan. Mungkin malam ini malam yang terbaik untuk Anda buat keputusan. Kuncinya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tidak terlepas daripada kesilapan, tidak terlepas daripada kata-kata yang mungkin menyakitkan rekan kita. Mari kita menyanyi lagu yang berkata, aku siap Tuhanku, segenap hatiku ku serah, ku siap. Aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Mari malam ini kata kepada Tuhan, serah semua hidup kita kepada Tuhan. Sementara tim penyembahan menyanyi lagu ini. Saya mohon dengan rendah hati, semua kita yang ada, yang digelar cucu, yang ada cucu, boleh kita datang ke depan kah? Saya mau semua kita yang bergelar datuk datang ke depan. Kita mau melepaskan pengampunan. Kita anak muda melepaskan pengampunan. Malam ini kita mau melakukannya. Semua kita yang digelar datuk, termasuk saya, please come. Lihat ke sana. Lift up your ke puido. Aki ini yang digelar datuk, bukan datuk yang digelar di YB itu tidak. Menteri itu tidak. Physical. Malam ini malam yang indah untuk Anda dan saya. Alkitab mengatakan, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius bab 6, 14, 15 mengatakan, mari datang. Saya tahu ada cucu, ada anak yang menyakitkan hati ibu bapak. Tak mungkin kita pergi ke tahun baru. Malam ini kita mau lepaskan pengampunan. Kami sebagai datuk tak sempurna. We are not perfect. We are not perfect. Saya sengaja panggil datuk malam ini karena mereka ini yang sudah lama. Mari, aku siap Tuhan. Sungguh-sungguh malam ini, malam terakhir 2023, saya sebagai hamba Tuhan datang melayani kita dalam usia yang cukup lama, dalam usia yang sudah cukup matang, dalam kategori warga emas yang dipanggil ke datuk Buya Kepido. Malam ini saya mau gerakan hati sepagi tadi. Lain yang saya beritahu pada KD kita. Saya melihat malam ini ada gerakan yang mau kita minta maaf dengan datuk kita, dengan bapak kita. Tak ada pengampunan, tak ada kebebasan, kemenangan masuk tahun yang baru. I repeat, saya ulang lagi, tanpa pengampunan kita tak bebas masuk tahun yang baru. Malam ini, dalam masa yang ada ini, saya sengaja beritahu malam ini, khotbah singkat
Saya mau kita perbaharui hidup kita dengan Tuhan. Malam ini malamnya. Saya sangat gembira dengan Bapak Sigulahong. Usia 90 tahun. Buat keputusan untuk setelah hidup kepada Tuhan. Terima Tuhan sebagai juru selamat. Kita yang ada pada malam ini bersyukur Anda telah terima Tuhan sebagai juru selamat. Tetapi malam ini dato yang ada, wakil, semua dato yang hadir. Saya tahu ramai antara kita yang belum ada cucu. Ini orang tua kita. Malam ini, sebelum kita masuk ke tahun yang baru, kita mau mohon doa Tuhan, mohon pertolongan Tuhan malam ini. Kalau Anda berkata kepada Tuhan, kuatkan saya Tuhan, teguhkan saya Tuhan. Tetapi kita sebagai anak, sebagai cucu, pernah menyakiti hati dato kita, menyakiti nenek kita. Malam ini, oh yes Lord, Bapa Surgawi, saya mau malam ini sesiapa yang punya dato di sini, nenek di sini, saya mau Anda datang. Saya mau dari sebelah sini datang. Setiap diri sebelah sini dulu. Minta maaf dengan mereka. Wakil anak. Can you make one line please? Satu baris panjang. Tunggu. Satu baris. Satu baris. Yang belakang satu baris. Malam ini, oh yes Lord, dalam masa 5 menit ini, saya mau setiap anak yang hadir pada malam ini, setiap anak yang hadir malam ini, anak dan cucu malam ini, minta maaf dengan bapak mak Anda, nenek Anda, datuk Anda malam ini. Sebelum itu melangkah tahun baru 2024. Lepaskan beban kita, lepaskan masalah kita kepada Tuhan. Simbolnya minta maaf dengan orang tua malam ini. Boleh kita berdiri di sini. Pergi sini, maaf. Masih. Yang kamu dato, minta maaf dia. Yang kenal mereka. Yang ada bapak mak sini datang, yang tak ada bapak datang, pukul juga datang. Oh yes Lord. Yang tak ada datuk di sini, mereka ini wakil kita. Malam ini kita lepaskan pengampunan. Saya tahu cucu pernah menyakitkan hati datuk. Saya tahu ada anak pernah menyakiti hati bapak mak. Tapi saya mau datuk saja malam ini. Oh yes Lord. Minta maaf dengan mereka. Datuk yang lain pun boleh. Datuk yang lain pun boleh. Oh yes Lord. Kita beri 5 menit saja. Yang tak ada datuk, angkal anti di sini boleh datang. Oh yes Lord. Malam ini kita minta maaf dengan datuk kita, nenek kita, ataupun mak bapak kita malam ini. Datang. Sudah peluk mereka, boleh pergi ke belakang. Boleh duduk. Yang sudah datang, oh yes Lord.
Cepat. Haleluya Tuhan. Oke, sudah siap sebelah sini? Sebelah sini. Lagi 2 menit lagi. Siapa yang cucuk sebelah sini? Boleh datang sini. Yang ada cucuk kah? Yang tak ada datuk kah? Boleh datang. Datuk Nenek lihat ke sana. Pandang depan. Ini sebahagian Datuk Nenek yang ada di gereja ini. Kita sebagai anak, kita sebagai cucu malam ini, mari kita doa bersama. Bolehkah? Mohon Tuhan beri kekuatan untuk mereka. Mohon Tuhan beri mereka iman yang kuat, teguh, sampai masuk tahun yang baru dengan pimpinan Tuhan. Boleh angkat tangan semua. Coba kita, Bapak Surgawi, di depan kami pada malam ini, sebahagian Datuk Nenek yang menyembah Tuhan di gereja ini, kami bersyukur untuk mereka Tuhan, menjadi Bapak, menjadi Datuk, menjadi Nenek, menjadi Mak. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan mereka masuk ke tahun baru. Pasti masuk ke tahun baru karena Engkau bersama. Engkau telah menyertai mereka sepanjang tahun 2023 Tuhan, sampai ke hari ini. Kami bersama berdoa malam Tuhan, Engkau menyertai, Engkau pulihkan, Engkau kuatkan iman Bapa. Pelihara mereka Tuhan, agar hidup mereka Tuhan sentiasa aman, bahagia dalam keluarga. Tuhan, ini doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Perkara yang kedua, uraikanlah yang terakhir malam ini. Saya mohon semua pemimpin gereja, termasuk penatua, duduk di sini. Semua pemimpin gereja ini, semua pemimpin. Ini sebagai pemimpin hari, semua pemimpin mari. Pandang ke sana. Harman, turun bawah Harman, keyboard aja. Nah, ya, turun. Harman dengan
Harry Kiba. Keyboard aja. Saudara-saudari yang saya kasihi, sebelum kita masuk tahun yang baru, termasuk Mas Nah, pemimpin juga. Kamu juga buah. Malam ini, bila saya siapkan misi ini, kami mau masuk tahun baru. Kami mau kepahitan yang lalu sepanjang tahun 23 dilenyapkan pada malam ini. Dihapuskan pada malam ini. Saya sebagai pastor bersama pemimpin gereja ini tidak sempurna. Tidak sempurna. Mempunyai kekurangan. Tetapi masa ini Tuhan beri kekuatan. Peluang untuk memimpin kita. Malam ini. Malam ini. Saya mau setiap jemaat yang hadir. Baik Anda yang menonton live streaming malam ini. Berkata kepada Tuhan, maafkan saya. Saya pernah mengkritik pemimpin saya. Saya pernah mengkritikkan pastor saya. Malam ini kita minta maaf. Sebelum kita masuk tahun 2024. Kita minta Tuhan ampuni kita malam ini. Dalam masa singkat ini, boleh kita berdiri, semua berdiri. Jemaat Tuhan berdiri semua. Dari sini berdiri semua. Semua berdiri. Kita minta maaf dengan mereka. Kalau tak keberatan, boleh bergerak di sini. Dari sebelah sini, bergerak pergi sana, duduk lagi. Mari, minta maaf dengan pemimpin kita. Kami tidak sempurna, saya ulang. Semua datang dari sebelah sini. Maaf dengan mereka malam ini. Setiap pribadi kita, masa singkat ini, minta maaf dengan Tuhan, maafkan saya. Kami tidak sempurna. Kami tidak sempurna memimpin kita. Oh yes Lord. Ini malam terakhir 2023 Bapa. Umat-Mu yang hadir pada malam ini. Simbolnya Tuhan, simbolnya Tuhan. Kami memaaf satu sama lain. Kami minta maaf satu sama lain Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami tak sempurna Tuhan. Kami tak sempurna Tuhan. Oh yes Lord. Kami memaafkan mereka Bapa. Mereka maafkan kami Tuhan. Kami tak sempurna Tuhan. Kami rindu Tuhan melayani umat Tuhan di tempat ini dengan kemenangan pengampunan daripada-Mu. Oh yes Lord. Thank you Jesus. Oh yes Lord. Mari cepat, jalan cepat. Ini simbolnya Tuhan. Kami bersalaman malam ini. Sebelum kami bersurai, sebelum masuk tahun yang baru Tuhan, kami minta maaf satu sama lain. Oh Lord. Kami mengaku kami lemah Tuhan. Kami mengaku kami tidak kuat Tuhan. Kami mohon pengampunan kepada-Mu Yesus. Oh Yesus. Malam ini Bapa, kami perlu Engkau. Lepaskan kami Tuhan. Maafkan kami Bapa. Maafkan kami Tuhan. Oh yes Lord. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Kami serah hidup kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan malam ini Bapa. Malam pertobatan. Malam pengampunan. Maafkan kami Bapa.
Pemimpin kita tidak sempurna. Kami tidak sempurna, banyak kelemahan. Malam ini kita bersalaman, memaafkan satu sama lain. Oh yes Lord. Kami adalah pemimpin yang biasa. Mungkin kita mengatakan kami aspek yang hebat. Kami manusia biasa. Oh yes Lord. Tuhan, di simbol kami memaafkan satu sama lain malam ini. Firman Tuhan yang mendengar malam ini, kuatkan, teguhkan iman kami. Oh yes Lord. Thank you Jesus. Tanda kami bersalaman malam ini Bapa, kami mohon satu sama lain. Minta maaf daripada-Mu Tuhan atas kelemahan kami, kekurangan kami Bapa. Kami tidak sempurna Tuhan. Kami tak sempurna Bapa, ampunilah kami. Oh yes Lord. Tuhan Yesus berbicara malam ini. Waktu kami bersalaman Tuhan, maafkan Tuhan. Maafkan kami Tuhan. Maafkan. Kami lepaskan kemaafan Tuhan. Oh yes Lord. Terima kasih Bapa, berbicara malam Bapa waktu bersalaman. Kami mohon Engkau Yesus berbicara malam ini. Sesuai dengan nyanyian ini, kami serah hidup kami padamu Tuhan Yesus. Kami serah hidup kami padamu Tuhan. Kita kata bertuhan, waktu kita bersalaman, kita maaf satu sama lain. Kita masuk tahun yang baru penuh dengan harapan, penuh dengan impian Tuhan. Oh yes Lord. Haleluya Tuhan. Malam ini Tuhan kami lepaskan kemaafan untuk setiap jemaat di sini. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Oh yes Lord. Yang belum datang boleh bergerak cepat. Malam ini kita lepaskan kemaafan, pengampunan. Kami tidak sempurna, I repeat. Pemimpin kita tak sempurna. Kami diberi tanggung jawab untuk melayani kita. Oh yes Lord. Malam ini kita lepaskan bawahnya sampai bawah. Oh yes Lord. Hey Christine, trust the Lord. Trust the Lord. Oh yes Lord. Malam ini kita lepaskan kemaafan dalam satu sama lain. Oh yes Lord. Yes Lord. Malam ini kita lepaskan kemaafan. Pemimpin memaafkan Anda juga. Oh yes Lord. Malam ini, tanda kita bersalaman malam ini, kita
minta maaf satu sama lain. Supaya kita bebas masuk tahun yang baru. Kurang lebih 3 jam lagi, kita masuk tahun yang baru. Oh yes Lord. Malam ini kita bersalaman begini. Simbol kita, tanda kita, maafkan sesama lain. Kita mau masuk tahun 2024, 3 jam lagi. Penuh yakin, tak ada pesan dendam, tak ada pesan benci, tak ada pemimpin kita, terutama jemaat kita, kami pemimpin juga memaafkan Anda. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Malam ini Tuhan kami lepas, bebas daripada perasaan salah kami Tuhan Yesus. Oh yes Lord. Kami serah hidup kami kepadamu Tuhan. Kami serah sepenuhnya padamu Bapa. Kami minta maaf dengan satu sama lain. Hasil kami sebagai pemimpin Tuhan kami gagal. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Praise the Lord. Malam ini kita lepaskan pengampunan. Kami mau, jemaat mau. Malam ini kita lepaskan pengampunan. Semua kita ada kesilapan pada yang sempurna. Haleluya Tuhan. Ya. Malam ini Tuhan, kami mau Tuhan malam ini saudara-saudari yang saya kasihi, kita minta maaf sesama lain. Kita bersalaman bermaksudnya di depan Allah malam ini. Kita minta maaf. Simbolik yang kita lakukan malam ini, kita lepaskan kemaafan kepada pemimpin kita. Hadirkan salam blessing.
maaf dalam-Mu Bapa. Simbolik yang kami lakukan pada Tuhan Yesus. Kami maaf sesama lain. Oh, thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau masuk ke tahun yang baru dengan yakin, dengan tenang pikiran kami. Oh yes Lord. Tuhan Yesus, berkenan apa yang kami lakukan pada malam ini Bapa. Kami maaf sesama lain Bapa. Semua kita berdiri. Semua kita berdiri. Mari kita berdiri bersama. Oh yes Lord. Oh yes Lord. Kami minta maaf Tuhan. Maaf Tuhan Yesus. Oh yes. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Sorry, sampai selesai. Kepadaku. Maaf kasihi. Boleh pegang tangan semua? Coba pegang tangan semua kita. Sambung tangan, sambung tangan. Sambung tangan Anda. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bapa Surgawi, Engkau melihat jemaat-Mu malam ini Bapa. Kami mengasihi satu sama lain Bapa. Kami mengampuni satu sama lain Tuhan. Kami mau melangkah tahun 2024. Kami mau lepaskan semua kesalahan kami. Kami minta maaf dari-Mu Tuhan.
Ampuni kami Tuhan. Kami sebagai pastor, kami sebagai pemimpin gereja, penatua gereja, kami sebagai jemaat gereja, kami mohon ampun kepada Yesus. Thank you Jesus. Thank you so much Lord. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih dulu. Bapa Surgawi, Engkau melihat setiap pribadi kami malam ini Bapa, telah bersalaman, berpelukan juga. Tanda kami minta maaf satu sama lain. Kami tidak mau membawa kemarahan kami, perasaan benci kami tahun depan. Kami mau lepaskan hanya di sini. Oleh kuasa anugerah-Mu Tuhan, bersihkan, ampuni kami Tuhan. We want to enter new year with all hope in you. Bapa Surgawi, terimalah Tuhan apa yang kami lakukan pada malam ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Beri tepukan bagi Tuhan. Pemimpin silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih tim penyembahan.